terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang Pak Ugi. Bagaimana saya akan meminta pendapat dari Bapak Guru 1 dan Ibu Guru 1. Bagaimana setelah melakukan ice breaking pada kesempatan kali ini? Silakan Pak Peri. Cek. Oke, yang pertama dari hasil tadi kita merasakan happy ya dengan gerakan-gerakan yang begitu lucu dan unik. Yang tadi pagi sampai sekarang setelah melaksanakan kegiatan itu lelah, tapi setelah melakukan senam yang tadi itu merasa happy banget ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri. Untuk ibu-ibunya boleh diwakili oleh Bu Vina atau ibu-ibu yang lain, silakan. Sebelumnya, terima kasih banyak ya Bu Astin. Seperti yang tadi Pak Peri sampaikan, sebenarnya melaksanakan ice breaking tadi, khususnya buat kita sekarang di sini, ya happy, melepas lelah. Kita kayaknya pergangan juga ya. Termasuk diri saya pribadi kalau masuk ke kelas biasanya suka ada ice breakingnya dulu gitu. Selain baca doa, jadi sebelum anak melakukan kegiatan belajar, terutama saya matematika ya, sebelum anak belajar matematika yang pusing-pusing, saya melakukan ice breaking dulu. Dan biasanya di akhir juga ada beberapa permainan yang buat anak tidak pusing, jadi happy. Nah, ini ice breaking itu sebenarnya penting banget ya untuk dilakukan di tiap-tiap kelas. Untuk ini apa sih untuk semua guru-gurunya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Peri, terima kasih Bu Vina. Menginjak ke acara inti ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita diskusi ringan aja. Kalau presentasi terlalu seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya meminta waktu dari rekan-rekan mendiskusikan visi misi sekolah kita, apakah sudah sesuai ataukah ada yang perlu ditambahkan. Sebenarnya wewenang kita belum sempurna ya, kalau misalkan tidak ada Bapak Kepala, tidak ada dari Wakil Kepala Sekolah, karena melihat situasinya memang semuanya sibuk dengan masing-masing dengan keadaan sekolah kita gitu kan. Jadi kita harus memaklumi. Baik. Jadi di sini saya Asin Supriyatin, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang. Saya dibersamai dengan Ibu Aib, pengajar praktik dari Kabupaten Subang guru penggerak, itu sekitar ada 8, tadinya Ibu ya ada 8 dan sekarang mengerucut karena ada yang pindah juga ke Kabupaten Karawang. Sehingga mungkin silaturahminya kalau lebih mengerucut lebih dalam lagi ya Ibu. Nah, ini di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru itu harus menuntun peserta didik kita dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam atau zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di full screen. Oh, di full. Nah itu sebelahnya Bu. Yang mana ya? Nah itu nah. Oh ini ya? Ya. Berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada murid SMK Negeri 1 Pusaka Negara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka tugas peran guru yaitu disiplin, religius, cinta kebersihan, dan lingkungan, nasionalis, inovatif, dan kreatif. Jadi ini secara pribadi dari saya mengharapkan di sekolah ini itu peserta didik memiliki nilai-nilai
disiplin, religius, cinta kebersihan, cinta lingkungan, nasionalis, inovatif, dan kreatif. Aku mengembalikannya gimana ya? Ana. Oh ini ya. Nah. Kemudian visi dari saya itu mengharapkan atau memimpikan terwujudnya warga sekolah, khususnya peserta didik yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Nah ini yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang sudah kita laksanakan pada kemarin itu kegiatan pelantikan taruna angkatan berapa ya? Angkatan 7 itu kita menyisipkan berkebinekaan tunggal ya. Kemudian ketika ada kegiatan gerakan literasi sekolah pada bulan bahasa ya juga ada beberapa nilai-nilai profil Pancasila yang kita implementasikan di sekolah. Nah ini penjelasan komponen visi yang sudah saya impikan, yang sudah tertuang dalam visi misi guru penggerak. Ini yang pertama disiplin, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Tadi kan ada mandiri ya, nasionalis. Kemudian nasionalisnya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi dari kebinekaan global. Untuk cinta kebersihan dan lingkungan menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk religiusnya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang terakhir, kreatif dan inovatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Untuk kegiatan sehari-hari di lingkungan SMK Negeri 1 Pusaka Negara ini, yang kita ketahui nilai religiusnya sudah ada, cinta kebersihannya juga sudah ada. Setiap hari Jumat itu ada gemas, gerakan, apa gerakan? Memungut sampah. Iya, gemas. Kemudian nasionalisnya juga sudah ada. Untuk kreatif dan inovatif, mari kita sama-sama sebagai pendidik melaksanakan pembelajaran di kelas dengan inovatif dan kreatif. Seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik siswa sehingga motivasi belajar siswa itu lebih terdorong gitu ya. Yang tadinya merasa, misal di bahasa Indonesia itu kan berbasis teks gitu ya. Aduh teks lagi gitu, cuma ganti materi gitu kan. Struktur lagi, kaidah lagi. Apabila kita menuangkan pembelajaran dalam untuk prakarsa perubahan diri, yaitu berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Kemarin kegiatan pramuka ya, alhamdulillah juara. Alhamdulillah ya Bu Vina ya. Selamat untuk Bu Vina sebagai pembina pramuka. Untuk tolak ukurnya yaitu berupaya meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dimensi kreatif yaitu profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Yang tadi ya Bapak Ibu. Ini ternyata ada yang belum teredit ya. Jadi lini masa tindakan yang akan dilakukan
berkoordinasi dengan kepala sekolah, kaprok, dan rekan sejawat untuk menyusun strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif, kemudian membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kembali lagi Bapak Ibu, jika kita menelaah atau membahas mengenai kreatif dan inovatif itu, perkembangan zaman terus berubah sesuai dengan abad 2001 itu kan tuntutan kita sebagai pendidik itu sangat luas. Kalau saya pribadi minimal untuk diri sendiri kita bisa menumbuhkan motivasi kita. Setelah kita bisa memotivasi diri kita, mungkin atau bisa saja anak didik kita ketika di kelas itu termotivasi karena melihat gurunya memiliki semangat dan motivasi tinggi. Jadi kembali lagi, bagaimana peserta didik kita itu akan sukses dalam pembelajaran, ya kita sebagai kuncinya. Ya, dukungan yang diperlukan itu ya kembali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sebagai rekan guru. Jadi visi misi saya secara pribadi di guru penggerak atau visi misi sekolah kita itu tidak akan terwujud jika kita dalam ruang lingkup sekolahnya tidak ada keterkaitan dan saling memiliki. Maka dari itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi lebih baik lagi terhadap penanganan serta pembimbingan terhadap peserta didik. Bapak Ibu sudah tahu belum visi misi sekolah kita? Yang sekarang. Ini baru saya dapatkan dari Pak Dudun semalam. Jadi tujuan pendidikan nasional ini bisa kita lihat di layar dengan bersama-sama. Kemudian ini ya Bapak Ibu visi misi sekolah kita ya, yaitu visi sekolahnya menjadi lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja profesional yang berkarakter melalui penerapan aspek link and match serta menciptakan lingkungan yang asri untuk menyongsong kawasan industri rebana. Jadi karena sekolah ini adalah SMK, jadi lulusannya ya ingin segera diserap oleh industri gitu kan. Kemudian untuk misinya melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan project based learning untuk melatih hard skill dan soft skill yang kompeten. Lagi ya Bapak Ibu, jadi kita juga dalam melaksanakan pembelajaran harus berbasis masalah agar anak bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi ketika sudah di SMK, tidak lagi kita menyuapi, ini A, B, C. Jadi berikan satu permasalahan, bisa tidak mereka memecahkan masalah sendiri dan mencari jalan keluarnya. Hampir sama ya Bapak Ibu dengan visi misi saya di guru penggerak dengan visi misi sekolah ini, yaitu di sini kan ada problem based learning, berarti kan di sini guru harus inovatif dan kreatif. Kemudian melaksanakan pendidikan karakter di sekolah kita juga sudah gitu kan. Kemudian melaksanakan layanan prima dan pengelolaan sekolah sesuai dengan manajemen mutu. Sedang kita upayakan bersama menyelenggarakan sertifikasi kompetensi berstandar nasional sesuai kebutuhan dunia industri. Kemarin di bulan kita semua jurusan itu melaksanakan uji kom ya. Nah ini salah satunya.
sudah kita ketahui visi dari sekolah kita. Nah, kita di puncak kegiatan yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Ini yang harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya secara pribadi dan dari guru penggerak memohon kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama menuangkan ide agar visi misi yang kita impikan terhadap murid-murid kita di SMK Negeri 1 Pusaka Negara itu dapat terwujud. Itu dengan langkah seperti apa? Mari kita diskusikan bersama. Mungkin Pak Dani bisa di sini untuk di atas saja. Oh iya, lupa ibu aku. Maaf. Enggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dengan senang hati saya bisa ditemani ya teman-teman guru-guru SMK yang hebat dalam acara ini. Nah mungkin teman-teman kan bingung mau ngapain gitu ya. Nah jadi gini, di dalam program guru penggerak itu Bapak Ibu CGP ya, kalau kami menyebutnya CGP, belajar selama 6 bulan untuk menyelesaikan beberapa modul dan mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Oh iya, perkenalkan sebelum ke yang panjang, yang pendek dulu. Perkenalkan, tadi sudah disampaikannya bahwa nama Ai Sumartini Dewi, boleh dipanggil Ibu Ai kalau ketemu di jalan ya. Mudah-mudahan masih ingat Bapak dan Ibu. Saya pengajar praktik dari program pendidikan guru penggerak, dan tahun ini adalah angkatan ini adalah angkatan kedua ya. Jadi yang pertama bertugas di angkatan ketiga, kemudian sekarang di angkatan ke-6. Jadi hanya menemani gitu, membersamai saja gitu ya, mendampingi. Nah mungkin Bapak Ibu heran gitu ya, jadi kenapa mesti ada yang seperti ini? Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu mereka mengimplementasikan dari modul-modul yang mereka pelajari ke dalam bentuk nyata ya, dalam bentuk aksi nyata. Salah satunya di dalam jadi tujuannya dalam satu modul titik 3 itu ada visi guru penggerak. Hanya yang kita bahas di sini tadi bahwa bukan visi guru penggeraknya, tetapi mari kita ya, kalau misalnya membuat visi misi sekolah itu bukan tanggung jawab guru penggerak, ya, bukan juga tanggung jawab ibu bapak sendiri, tetapi adalah tugas bersama. Jadi antara kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa, masyarakat itu kalau membuat visi sekolah. Nah, hanya yang kita diskusikan sekarang mungkin apakah visi sekolah kita, ya sekolah yang kita banggakan ini sudah ideal? Oh pasti Bu, ideal tuh karena yang buatnya juga kepala sekolah kita kan keren pasti. Nah kita coba kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah sudah memuat semuanya? Nah kemudian apakah, karena sekarang itu kan pendidikan itu atau pembelajaran itu harus berpusat pada siapa? Pada siswa, betul. Jadi pada peserta didik. Jadi kita tuh hanya fasilitasi saja. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham kalau tentang hal itu. Nah jadi tujuan kita ngobrol hari ini
itu adalah selain saya berkenalan dengan Bapak Ibu hebat, mungkin mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, termasuk kita kan kalau warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi anak-anak kita tuh setahun ke depan harus seperti apa? Kemampuan yang mereka miliki itu apa saja? Tidak bisa sendiri. Nah, maka kalau di dalam guru penggerak ada kolaborasi. Maka mari kita berkolaborasi melihat visi yang sudah kita lihat di sekolah kita, gitu. Apakah sudah berpihak kepada peserta didik atau murid, atau misalnya belum? Ya, jadi kita itu sekarang tidak harus selesai sampai visi, kita tidak berwenang ke arah sana. Kita hanya mendiskusikan, nih visi sekolah kita sudah sampai ke berpusat peserta didik belum? Kalau misalnya belum, mungkin ke depannya Bapak Ibu perkembangan zaman yang ada saat ini gitu. Jadi kalau misalnya SMK-nya hanya stagnan di tempat, mungkin akan ketinggalan ya Pak. Jadi kita itu pasti Bapak Ibu guru hebat didorong oleh sekolah untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Nah itu ya gambaran dari kegiatan kita hari ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya saya sampaikan sekali lagi bahwa yang buat visi itu bukan kita, memang betul bukan kita. Kita itu hanya mendiskusikan visi yang sudah ada, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum. Kalaupun belum, bukan berarti kita harus mengganti. Kita tidak punya kewenangan untuk ke situ. Hanya mungkin kalau misalnya, oh iya sekolah kita belum berpusat pada peserta didik. Nah mungkin yang ada di manajemen bisa ngaleketek kepada sekolah. Ternyata sekolah kita tuh belum ke situ ya, gitu. Sementara kan sekarang lebih diinikan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik yang tujuan nasionalnya adalah berini kepada profil pelajar Pancasila gitu. Mau apapun kalau di sini sudah ini sudah, kalau SMA SMK kan IKM, kalau di sini sudah. Nah apalagi kalau sudah, maka saya yakin akan lebih Bapak Ibu tuh akan lebih didorong ya, kalau dituntut bahasanya negatif ya, kalau didorong untuk lebih mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan P5 tadi ya. P5 itu berarti project penguatan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu gitu. Mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Asti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor gitu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru itu harus diupgrade itu ya apa? Oh iya, bahwa guru harus berinovasi. Nah, itu harus bergerak di Beda kalimat. dari kapitel gitu. Ibu ada tambahan? Cukup. Benar. Sampai kapitel. Boleh ditambahkan. Menjeri. Tadi kan yang Kepati. masukan dari teman-teman. Oh iya. Apa tadi ke atas ya? Kita misalnya punya jargon tersendiri gitu. Oh itu. Ya nanti biasanya kan kadang-kadang suka lihatnya kesimpulannya. Oh ini apa? Nah itu. Ya mudah-mudahan bisa masuk ya Bu Astin. Indah Semoga ya, Pak. jadi program juga. Nanti itu Pak Daina ditulis apa di yang gede Pak? Iya, kalau Depan, udah ya. udah Harus diimplementasikan. segera dipatenkan sebelum ada yang mematenkan. Harusnya kayak gitu. Iya dong. Kan belum. Ayo Pak Dudun. Apa itu namanya berarti? Munculnya. Program Idaina School. Model ya. Ini sengaja banget. Munculnya model program Idaina udah gitu aja.
di SMK gitu ya. Nah, Pada di bawah. siswa di bawah. pada siswa Iya, siswi pada kalau nggak taruna Nanti biar dirumuskan di tim manajemennya pada dunia hasil dari kesepakatan kita. Jadi bukan atas dasar CGP-nya, tapi hasil diskusi bersama kita pada hari ini. Iya, ternyata kita tuh harapannya ini gitu. Apalagi ya Pak Dani, mungkin ada masukan.